Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama Bapak Angga Winaya Saputra SPD di channel kita Ranting Ilmu yang akan membahas materi pelajaran dan video edukasi pembelajaran mata pelajaran seni budaya. Tapi sebelum kita memulai pelajarannya, ada baiknya kalian like, komen, subscribe channel ini supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita mulai pembelajarannya. Bab 5, keunikan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai. A. Pengertian dan jenis-jenis tari. Seni tari adalah gerak terangkai yang berirama sebagai ungkapan jiwa atau ekspresi manusia yang di dalamnya terdapat unsur keindahan, wiraga atau tubuh, wirama yaitu irama, wirasa penghayatan, dan wirupa yaitu wujud. Tari terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, tari tradisional adalah suatu tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu yang dianut secara turun-temurun oleh masyarakat. Tari daerah memiliki keunikan gerak bentuk penyajian, irama musik, tata rias, dan tata busana. Keunikan tersebut disesuaikan dengan fungsi tari tersebut. Tari tradisional memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu 1. Tari tradisional kerakyatan yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau rakyat. Biasanya digunakan sebagai tari hiburan, pergaulan, juga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Cirinya adalah bentuk gerak, irama, ekspresi, dan tata rias dan busana yang sederhana, serta sering disajikan secara berpasang-pasangan atau berkelompok. Contohnya, A. Tari jaran kepang atau kuda lumping dari Jawa, B. Tari jaipong dari Jawa Barat, C. Tari Janger dari Bali, D. Tari payung atau tari lilin dari Sumatera Barat. 2. Tari tradisional klasik yang dikembangkan oleh kaum bangsawan atau kaum yang berdarah biru yang berada di istana. Bentuk gerak tariannya baku atau tidak bisa dirubah. Pengembangannya lebih sulit karena bisa dilakukan dalam kelompok bangsawan tersebut. Fungsi tari klasik biasanya sebagai sarana upacara kerajaan dan adat istiadat. Bentuk gerak, irama, penghayatan, tata rias, dan tata busana terkesan lebih estetis dan mewah. Contohnya, A. Tari topeng kelana dari Jawa Barat, B. Tari bedaya dan tari serimpi sarung dari Jawa Tengah, C. Tari beskalan atau ngeremu dari Jawa Timur, D. Tari rejang dari Bali. 3. Tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tradisional klasik. Gerak ini berasal dari satu daerah atau berbagai daerah di Indonesia. Bentuk tari yang lebih baru lagi dan tidak terikat pada aturan-aturan. Contohnya adalah tari kontemporer dan tari opera. Contohnya yaitu A. Tari olek, B. Tari kijang, C. Tari kupu-kupu, D. Tari pateneng, D. Padenggelang, dan lain-lain. B. Unsur pendukung tarian. 1. Tata rias. Tiap jenis tarian memiliki bentuk rias dan busana yang berbeda-beda sesuai sifat dan tema tari tersebut. Tata rias dan busana tari tradisional kerakyatan berfungsi untuk memperindah penampilan penari atau membedakan tari tradisional rakyat suatu daerah dengan daerah lainnya. Tata rias tari tradisional, riasan untuk putri terdiri dari dua jenis, rias cantik dan rias lincah atau lanyap. Untuk putra juga terbagi dua riasan, halus, tampan, dan rias gagah. Adapun makeup yang sering dipakai dalam rias tari misalnya lembab, alas bedak, pensil alis, perona mata, perona pipi,
lipstik, dan lain-lain. 2. Tata busana. Tata busana tari adalah pengaturan secara keseluruhan busana yang harus dipakai oleh penari sesuai dengan peran yang dibawakan. Fungsi busana tari antara lain membedakan masing-masing peran atau tokoh, memberi fasilitas dan membantu gerak, dan selanjutnya menambah keindahan dalam penampilan. 3. Perlengkapan tari atau properti. Perlengkapan tari adalah segala kelengkapan dan peralatan dalam penampilan atau peragaan penari. Contohnya seperti properti kain, selendang, topi, payung, piring, lilin, busur atau panah, dan lain-lain. C. Pola lantai tarian. Dalam dunia tari-menari, setiap gerakan penari sebenarnya dibatasi dengan sebuah pola-pola tertentu. Pola-pola gerakan tersebut dinamakan pola lantai. Pola-pola tersebut pada umumnya berupa garis-garis gerakan penari. Garis-garis inilah yang akan dilewati oleh penari pada saat dia menari. Beberapa macam pola lantai penari adalah sebagai berikut. 1. Garis lurus. Pola gerakan pertama dari penari atau kelompok penari adalah garis. Artinya, gerakan para penari membentuk garis lurus pada permukaan lantainya. Dalam hal ini, para penari atau penari bergerak membentuk sebuah garis lurus. 2. Garis lingkaran atau garis lengkung. Pola gerak garis lengkung ini menunjukkan bahwa pada saat menari melakukan kegiatan menari, maka posisi mereka membentuk lengkungan atau melingkar. Dengan posisi lengkung ini, maka kita dapat mengapresiasi bahwa posisi tersebut kurang kuat atau lemah. Pola gerakan tari melengkung dapat dikembangkan dalam beberapa bentuk pola baru. D. Keunikan seni tari tradisional. Keunikan seni tari yang terdapat di wilayah Nusantara dapat dipelajari dari ciri-ciri khusus yang terdapat dalam gerakan tarian tersebut, yang meliputi busana dan tata riasnya, alat yang digunakan, gerakan yang mendominasi, dan musik pengiring. Nah anak-anak, berikut ini akan Bapak sajikan beberapa contoh tari tradisional beserta keunikannya. Mari kita saksikan bersama-sama video tari tradisional dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, tari Jaipong dari Jawa Barat. Hadirin dan Dewan Juri, peserta nomor 8, Perungah.
kedua, tari zaman dari Nanggro Aceh Darussalam. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Muhammadin Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Muhammadin Mustafa sayyidil mursalin. Nah anak-anak, dengan berakhirnya kesimpulan materi tadi, maka berakhir pula materi kita pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di materi kita yang selanjutnya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat menyenangkan dan bermanfaat untuk kita. Bapak Angga Saputra SPD pamit dan sampai jumpa.